Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Gender pernah menjadi salah satu isu di Republik Indonesia. Dipandang sebelah mata oleh kaum pria, selalu dinomorduakan di setiap sisi kehidupan. Namun kini, setelah adanya Raden Ajeng Kartini, banyak wanita yang telah muncul di berbagai media. Salah satunya adalah media cetak. Media ini merupakan sarana bagi para wanita untuk menyuarakan aspirasi mereka. Oleh karena itu, Binus Media Forum pada episode kali ini akan membahas mengenai peran media dalam menyuarakan aspirasi wanita. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Binus Media Forum bersama saya Setrani Galip, dan pada kesempatan kali ini kita telah mengundang Ibu Devi Asmarani sebagai Chief Editor dan Co-founder dari web magazine Magdalene.co. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang. Ya, apa kabarnya nih? Baik. Oke, lagi sibuk ngapain sekarang nih? Macam-macam kerjaan saya soalnya beragam, jadi terus ada urusan domestik juga, pindah rumah apa, jadi agak. Oh, baru pindah rumah. Jadi, Oke. ya. Oke, kalau membahas soal karir dari Bu Devi, panggilnya Mbak aja kali ya. Boleh, Oke. boleh. Dari Mbak Devi sendiri, apa sih yang melatar belakangi ketertarikan dari Mbak Devi dalam jurnalistik ini? Ini jurnalisme ya. Saya memang dari kecil suka nulis. Saya dari waktu kecil udah mulai nulis cerpen, puisi segala macam. Terus dulu saya suka nulis untuk radio, ada drama radio Prambors kalau nggak salah. Wow. Terus ya udah ketika saya kuliah, saya memang waktu itu dianjurkan kuliah ekonomi, finance atau apa, tapi saya nggak punya ketertarikan di bidang itu. Lalu pada akhirnya mengambil jurusan? Iya, akhirnya saya bilang kayaknya kalau saya mau jadi penulis, saya mendingan kuliah jurnalisme. Paling enggak saya bisa dapat dibayar gitu untuk menulis ya. Benar. Akhirnya dengan segala protes orang tua, akhirnya saya kuliah jurnalisme waktu itu di Amerika. Terus kemudian ketika sebelum saya balik, saya udah ngelamar waktu itu di Jakarta Post. Jadi itu saya memulai karir saya pertama kali di Jakarta Post, media berbahasa Inggris. Gimana sih, boleh dong diceritain karir awalnya di Jakarta Post itu seperti apa? Dulu adakah suka dukanya itu sampai sekarang bisa seperti ini? Saya masuk Jakarta Post waktu itu tahun, udah lama banget jadi ketahuan umurnya, tahun 96. Waktu itu Indonesia lagi masa transisi, baru mulai ya, jadi waktu itu saat yang sangat menarik untuk menjadi seorang wartawan, karena politiknya lagi penuh dengan gejolak, kemudian pokoknya itu sangat menyenangkan lah bagi saya. Saya memulai karir waktu itu sebagai ditaruhnya di Balai Kota, jadi pertama kali meliput hal yang berurusan dengan DKI Jakarta lah. Kemudian saya pindah jadi wartawan ekonomi. Waktu itu kan ada krisis moneter, krisis ekonomi, jadi banyak sekali berita-berita yang menarik pada saat itu. Kemudian ada kerusuhan juga, pergantian rejim ya, dari rejim Soeharto menjadi rezim setelah reformasi. Itu saya mengikuti itu semua gitu. Jadi di situ juga saya belajar banyak tentang bagaimana kita meliput di saat-saat yang sedang genting, atau bagaimana kita mendekati narasumber, menjaga hubungan dengan narasumber atau mendekati supaya bisa lebih baik aksesnya. Kemudian saya berkenalan dengan berbagai teman-teman jurnalis juga yang membuat saya terinspirasi. Kemudian saya setelah di Jakarta Post, saya dibajak waktu itu oleh media Singapura, koran The Straits Times, diajak untuk pindah ke mereka untuk jadi koresponden Indonesia. Kemudian saya pindah ke The Straits Times, jadi koresponden yang berbasis di Indonesia, meskipun sesekali saya ke sana juga.
Jadi pada saat itu semua berita-berita besar di Indonesia saya yang cover. Kalau dulu kan waktu di Jakarta Post karena koran lokal, jadi kita ditaruh di beat, namanya istilahnya di beat ya. Jadi beat itu kayak bagian yang kita kuasai, bagian yang kita liput gitu. Kalau dulu misalnya ekonomi, nah kalau ini semua saya, jadi termasuk juga kayak konflik, kemudian bencana, banyak peristiwa-peristiwa besar yang saya liput pada saat itu. Jadi saya totalnya di Straits Times sekitar 8 tahunan di situ. Tantangan terbesar selama berkarir ini, kalau dulu dengar-dengar pernah ke Aceh, lalu ada masalah dengan GAM. Sering banget ya, jadi seperti saya bilang tadi, jadi karena liputan skop saya itu seluruh Indonesia, jadi kalau ada berita besar, saya termasuk yang dikirim ke sana. Waktu di Aceh itu saya punya hubungan dengan Aceh yang sangat kompleks dan sangat dalam gitu, dari mulai ketika sebelum tsunami, ketika masih ada konflik konflik dengan GAM ya. Pada saat itu saya lagi ngeliput, kemudian udah 2 mingguan ya kalau nggak salah di sana, jadi saya harus kembali lagi ke Jakarta, tapi saya harus mengikuti training di Singapura, jadi saya harus pulang lebih awal. Nah pada saat itu karena masih belum terlalu terbuka Aceh, jadi pesawat kalau nggak salah cuma berapa hari sekali gitu. Kemudian saya tidak dapat pesawat itu, jadi saya memutuskan untuk naik bus gitu, naik bus malam. Saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi sesuatu yang ternyata sangat menyeramkan. Saya naik aja ketiduran. Nah ketika saya tertidur itu ternyata mulai memasuki daerah yang hutan gitu, ternyata di situ banyak checkpoint namanya, itu yang diberhentikan oleh GAM. Jadi diperiksa KTP-nya segala macam. Kalau kita ber-KTP yang bukan Aceh, terutama ber-KTP Jawa, itu ditanya-tanya segala macam. Kemudian sempat saya hampir ditahan di salah satu checkpoint ini. Cukup menegangkan ya. Cukup menegangkan, bahkan ada yang ditahan, laki-laki yang ditahan. Akhirnya saya boleh lagi masuk. Itu hanya salah satu dari sekian banyak ya kejadian-kejadian. Termasuk juga ketika meliput bencana tsunami yang saya juga tidak sadar pada saat itu bahwa situasinya sangat gawat. Ketika datang kita kan belum dengar kabarnya seperti apa telepon juga mati, TV juga belum nyampe sana. Ternyata sampai sana sepanjang mata itu mayat semua gitu, ribuan mayat, kemudian nggak ada listrik, nggak ada telepon, nggak ada bensin, nggak ada makanan. Jadi banyak sekali tantangannya. Jadi dari tantangan logistik seringkali, tantangan fisik ya, tapi yang utama juga tantangannya itu adalah gimana kita bisa membawa diri yang pertama untuk membuat narasumber kita berbicara ke kita atau berbagi keterangan yang kita butuhkan. Ada narasumber akan berbagi keterangan kalau itu membuat mereka terlihat bagus kan, tapi kan tidak semua berita seperti itu. Kadang-kadang berita ada yang kita inginkan sesuatu yang kita mau konfirmasi yang tidak menguntungkan bagi narasumber itu. Nah itu tantangannya seringkali di situ, apalagi kalau lewat telepon atau mendatangi aja udah diusir duluan atau nggak diterima. Tapi saya rasa itu juga membuat beri saya pelajaran untuk berbagai hal ya, di luar jurnalisme juga. Jadi saya belajar bahwa ya itu ketekunan dan insistence ya, persistence itu membuat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Kalau sekarang Mbak Devi dengar-dengar nih menjadi salah satu independent counselor di UNICEF, konsultan konsultan di UNICEF. Itu gimana Mbak Devi itu bisa memutuskan untuk menjadi konselor? Saya jadi konsultan ya, jadi bukan UNICEF aja, jadi ada basically pekerjaan saya sejak tahun 2008 itu adalah freelancer. Tahun 2008 saya memutuskan untuk keluar dari dunia dari media cetak, dari bekerja secara full time. Karena saya ingin pursue pekerjaan sebagai freelancer, saya ingin banyak menulis. Kemudian sejak itu saya melakukan banyak macam-macam, menjadi kolumnis, jadi apa segala macam. Salah satunya adalah sampai sekarang masih saya kerjakan adalah menjadi konsultan untuk lembaga-lembaga pembangunan yang kebanyakan lembaga asing, misalnya UNICEF, ADB, World Bank, Bank Dunia, dan berbagai macam international NGO ya. Itu sebenarnya sih
gimana saya bisa mendapatkan pekerjaan itu saya juga nggak tahu ya. Saya selama ini hanya saya yang didatangi, mungkin karena reputasi aja, karena nama aja, mungkin namanya sudah menyebar dan pekerjaannya pun macam-macam, tapi kebanyakan berurusan dengan masalah komunikasi, misalnya menulis atau berurusan dengan media relations atau berbagai macam sih, bikin paper, bikin report atau bikin artikel seperti itu. Kemudian sudah 19 tahun ya kurang lebih Mbak Devi bekerja di media. Nah, kemudian akhirnya menelurkan web magazine yaitu Magdalene.co. Boleh diceritain nih profil dari Magdalene.co sendiri? Magdalene itu jadi ceritanya tahun 2013 saya dengan teman saya memutuskan untuk bahwa kita udah rindu untuk kembali bekerja di media, menulis untuk media. Waktu itu saya masih jadi kolumnis tapi untuk media lain ya. Tapi kita malas untuk menjadi wartawan lagi di media yang ada karena udah tahu pekerjaannya seperti apa. Dan saya juga udah ada semacam burnout ya dengan berita gitu. Saya ingin membuat sesuatu yang meaningful, yang berbeda lah. Kita ngobrol, kita sempet, nama teman saya Hera Diani, kita sempet pokoknya brainstorming lah, ketemu banyak orang. Akhirnya kita memutuskan kita mau bikin website. Apakah ini, tapi untuk perempuan, karena kita butuh yang niche, karena untuk butuh yang general mungkin susah untuk compete dengan yang ada. Tapi saya berpikir saya sama teman saya nggak terlalu suka dengan media-media perempuan yang ada gitu. Bukannya apa-apa, tapi bukan selera kita aja gitu. Maksudnya saya nggak terlalu tertarik untuk baca tentang selebriti, tentang diet, tentang make up segala macam. Akhirnya kita berpikir, why not? Kenapa kita nggak bikin media untuk perempuan seperti kita gitu, yang membutuhkan sesuatu yang berisi gitu ya, yang bisa menghibur tapi juga berisi, dan untuk perempuan yang pintar lah gitu, artinya tidak butuh tips-tips segala macam. Dari situlah kita mulai, jadi bulan September 2013 akhirnya kami launching Magdalene.co. Jadi sampai sekarang ini udah memasuki tahun kedua ya, udah lebih dari 2 tahun sekarang. Gitu. Oke deh Mbak Devi, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini dengan Mbak Devi Asmarini, tetap di Binus Media Forum. Honestly, we've had enough of clickbaiting, trend whoring, hashtag abusing online content. There must be more to internet than this. Magdalene channels the voices of feminists, pluralists, and progressives. We offer fresh perspective beyond the gender and cultural confines. Our readers are smart women and men who are not afraid to be outside of the box, who don't need to be told what to do, who want to know what's going on in the world, and who are not afraid to voice unpopular opinions. We like to entertain and amuse you, but we refuse to dumb down. We aim to engage, not alienate. So come share your voice and support us in our mission. I am Magdalene. I contain multitudes. Oke deh Mbak, tadi setelah menyaksikan VT itu, kita dapat melihat banyak sekali isu-isu ya, di mana ada salah satu scene di mana seseorang tidak pantas untuk mencintai yang lain. Itu maksudnya mungkin
sesama jenis. Ya, Nah, hubungan kemudian LGBT. inspirasi dari membuat konten seperti itu dari mana, Mbak? Inspirasi ya, sebenarnya Magdalene ini ada atau tersedia untuk menjadi platform untuk suara-suara yang tidak tertampung di media konvensional, media massa konvensional. Seperti tadi salah satunya isu LGBT ya, itu kan masih cenderung tabu diliput di media biasa ataupun kalaupun iya media konvensional meliputnya dengan cara yang masih sangat tradisional dan seperti agak judgmental ya, cenderung menghakimi. Kemudian kami juga meliput isu-isu yang berhubungan dengan perempuan tapi di luar norma-norma gender yang ada gitu. Misalnya kayak bahwa memiliki anak itu adalah pilihan bagi perempuan. Jadi tidak semua perempuan harus punya anak gitu. Karena sekarang cenderung kalau perempuan memilih untuk tidak menikah atau menikah tapi tidak punya anak cenderung dihakimi gitu atau dinilai dia bukan perempuan biasa gitu. Padahal itu semua adalah pilihan. Banyak sekali yang sifatnya seperti itu. Jadi kalau tanya inspirasinya dari mana, sebenarnya inspirasinya dari kehidupan ya. Banyak dari di sekitar kita yang punya kehidupan yang tidak konvensional atau yang di luar dari yang kita lihat konvensional karena kita sudah terbiasa dengan satu sih. Jadi dari situ sih dan Magdalene ini kontennya diisi bukan saja oleh saya sama partner saya, tapi dari kontribusi orang-orang lain, orang-orang di luar, pembaca juga kebanyakan yang mengkontribusi. Bahkan kami tidak membayar mereka, jadi nggak dapat bayaran menulis di situ, tapi mereka senang gitu untuk menulis. Iya, karena ini sharing. Cuman kenapa saya bilang Magdalene ini adalah web magazine bukan blog, karena semua tulisan yang masuk itu diedit dengan benar dengan standar yang cukup tinggi ya. Jadi standarnya standar majalah sehingga semua artikel harus tampil seperti standar sebuah artikel di majalah gitu. Oke. Kemudian soal emansipasi wanita nih, bagaimana Magdalene.co ini mempresentasikan emansipasi wanita lewat konten-kontennya? Jadi konten-konten kita itu biasanya kritis. Selalu mempertanyakan norma-norma yang ada, konvensi-konvensi yang ada gitu. Seperti tadi soal kepernikahan atau punya anak, soal perempuan yang selalu dijudge dari cara berpakaiannya, bahkan misalnya tentang kekerasan terhadap perempuan ya. Sekarang kan lagi bulan 16 hari aktivisme kampanye kekerasan terhadap perempuan. Itu di Indonesia dan juga di banyak penjuru dunia lainnya, bahkan di negara maju pun masih banyak perempuan yang dinilai atau korban yang dinilai bersalah dalam kekerasan seksual misalnya. Itu kan sebenarnya dari cara pandang aja. Nah, yang dilakukan Magdalene adalah selalu mempertanyakan cara pandang seperti ini. Yang kita sudah istilahnya take it for granted ya. Kita udah terbiasa, sudah menerima, padahal itu masih bisa dan harus diubah gitu. Ya, mungkin maksudnya kalau dari wanita yang cara berpakaiannya salah, lalu kemudian mengalami kekerasan seksual, itu adalah salah wanitanya. Padahal itu adalah sebuah pilihan. Iya, maksud saya itu salah memandangnya. Selama ini dianggap kalau perempuan keluar malam ya pantas dia misalnya diperkosa gitu atau dilecehkan, atau perempuan berpakaian rok mini udah sepantasnya. Padahal kan yang salah yang melakukannya gitu. Jadi banyak hal yang kita tidak sudah dikondisikan seperti itu namanya konstruksi sosial ya oleh masyarakat. Kita sudah dikondisikan seperti itu bahwa perempuan harus begini, kalau perempuan nggak begini ya salahnya kalau ada terjadi sesuatu. Nah hal-hal seperti itu yang yang kami selalu angkat. Tadi kan nanyain soal emansipasi perempuan ya. Saya lebih ingin ngomong soal gender inequality atau ketidaksetaraan gender. Mungkin kita sebagai masyarakat kelas menengah ya, kita tidak menyadari ada ini. Maksudnya Septrani ya, sama saya bisa sekolah tinggi, nanti juga keluar akan dapat pekerjaan apa. Tapi sebenarnya masih banyak sekali masalah ketidaksetaraan gender itu, terutama dari mulai berbagai kelas ya, maksudnya dari yang paling miskin sampai yang tertinggi pun masih banyak masalah isu-isunya. Mungkin berbeda. Contohnya adalah sekolah.
hak terhadap pendidikan. Di Indonesia sejak mungkin SD proporsinya laki-laki sama perempuan sama sekolahnya. Tapi begitu masuk SMP, SMA, ke sekolah tinggi itu langsung jatuh. Jadi angka drop out perempuan, anak perempuan itu langsung jatuh. Jadi makin ke atas pendidikannya makin sedikit perempuan yang ada di pendidikan. Karena apa? Karena keluarga masih mementingkan laki-laki. Jadi anak laki-laki yang diinikan kalau punya uang, udah yang perempuan suruh kawin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan masih praktek pernikahan anak itu masih sangat lazim di Indonesia. Bahkan dilegalkan oleh hukum Indonesia yang mengatakan bahwa anak perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun. Yang mana melanggar konvensi PBB tentang hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan dijadikan undang-undang anak ya, perlindungan anak. Yang mengatakan anak itu adalah usia 18 tahun ke bawah. Jadi memperbolehkan perempuan menikah umur 16 tahun itu berarti melanggar hak Jadi anak. kedua undang-undang ini kontra satu sama lain ya? Kontradiksi. Itu yang setiap tahunnya ada 400.000 anak Indonesia di bawah 16 tahun yang menikah setiap tahunnya. Apa konsekuensi anak kecil boleh menikah ya, anak perempuan? Mereka akan masuk ke siklus kemiskinan. Mereka punya hak terhadap pendidikan sudah pasti ditiadakan, karena kalau anak hamil nggak mungkin sekolah, pasti dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian dia pasti susah untuk mencari pekerjaan. Kemudian dia kemungkinan akan anaknya bisa jadi malnutrisi karena tubuhnya belum siap untuk punya anak. Kemudian dia kemungkinan akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali masalah yang ditimbulkan hanya karena pernikahannya dibolehkan untuk usia 16 tahun. Jadi isu gender, ketidaksetaraan gender itu masih sangat luas ya, dari mulai yang sangat basic seperti itu sampai masalah masyarakat kelas menengah seperti kita yang masih memandang misalnya kalau perempuan usia segini belum menikah itu berarti ada yang salah sama perempuan itu atau seperti itu. Jadi isunya masih sangat beragam gitu. Kalau kita akan pindah ke konten nih. Kalau misalnya saya ingin menulis konten untuk web magazine ini, apakah ada standar tersendiri kah? Ya, yang pertama kita ada halaman About Us, itu bisa dilihat di situ ada ada kriterianya seperti apa. Tapi basically untuk bisa menulis di Magdalene harus udah sering baca artikel di Magdalene. Jadi tahu apa aja sih yang menjadi concern kita gitu ya. Apa aja bisa, nggak perlu tentang perempuan, nggak perlu tentang LGBT, tentang apapun bisa. Laki-laki banyak yang nulis untuk kita. Salah satu artikel yang saya senengin adalah ada artikel yang mempertanyakan kenapa masyarakat Indonesia tuh suka menilai, menghakimi orang yang suka kemana-mana sendiri gitu. Misalnya ini penulis ini laki-laki, dia suka ke kafe sendirian, makan sendirian, itu dia suka. Sama saya juga seperti itu, saya orangnya sangat soliter ya, jadi saya menikmati gitu pergi traveling sendiri. Tapi orang Indonesia tuh kayaknya ngelihatnya aneh atau kasihan, padahal itu biasa karena kita memang masyarakat yang sangat komunal ya, yang sangat senang bersosialisasi. Tapi itu jadi artikelnya tuh beragam, apa aja bisa. Gimana mau ngirim ke Magdalene? Baca aja banyak artikel, jadi tahu apakah kira-kira masuk nggak nih artikel saya. Kemudian kirim aja ke editor@magdalene.co, nanti pasti akan diedit. Biasanya kita nggak mau yang terlalu panjang, biasanya rata-rata 1000 kata gitu. Oke. Selanjutnya nih, apa sih yang menjadi keunggulan dari magdalene.co itu sendiri? Keunggulan ya, berarti saya harus ini dong. Saya pikir yang pertama perspektif ya. Perspektif yang tidak ada di media massa Indonesia yang ada saat ini, yang existing ya. Itu perspektif. Yang kedua, saya mau bilang bahwa artikel kami cukup berkualitas. Jadi nggak ada tuh kamu akan dapetin lihat judulnya terus kamu klik, nggak taunya isinya nggak ada hubungannya sama judulnya, yang namanya clickbaiting itu. Konten pasti berkualitas, perspektifnya sudah jelas, dan penulisannya bagus dan engaging, menarik karena itu sudah melalui melalui editorial proses gitu. Terus yang ketiga ya kamu bisa banyak dapat ini aja insight tentang hal-hal yang mungkin tidak didapatkan dari media yang lain yang ada.
Oke, seperti yang kita tahu ada 8 rubrik di magdalene.co. Bisa dijelasin nggak nih? Tapi tahan dulu, karena ada yang lewat satu ini, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih karena Anda masih bersama saya di Binus Media Forum. Masih bersama juga dengan Mbak Devi. Oke Mbak Devi, tadi kita ngebahas tentang 8 rubrik di magdalene.co. Oke, bisa dijelasin nggak masing-masing dari rubrik itu? Oke, satu-satu ya. Yang pertama tuh issues. Issues itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan isu lah ya, apa aja misalnya tentang perempuan, tentang apa namanya parenting, tentang macam-macam pokoknya itu yang lebar sekali isu itu. Terus yang kedua health and beauty ya. Health and beauty ini berhubungan tentu dengan seperti namanya, berhubungan dengan kesehatan dan kecantikan. Tapi kita membahasnya tidak seperti majalah atau media perempuan lainnya. Jadi kayak misalnya soal diet. Kalau misalnya kamu cari di salah satu majalah perempuan, mungkin isinya yang berurusan dengan diet akan gimana caranya how to lose weight in 1 week, how to wear a bikini, how to have a bikini body in 6 days gitu. You will not find that di Magdalene. Jadi yang kita bahas misalnya tentang gimana sih obsesi terhadap diet ini yang membuat masalah jadi seperti itu. Tapi macam-macam. Jadi ada juga yang waktu itu yang pernah nulis tentang angle-nya tentang bagaimana susahnya jadi seorang perempuan yang senang untuk tampil cantik, pingin tampil cantik tapi nggak kelihatan terlalu berusaha gitu. Jadi dia mikir dia mau ngedate gitu dengan date barunya, terus dia mau beli baju tapi dia nggak mau kelihatan bahwa dia berusaha banget gitu. Nah itu dilema-dilema yang bagi dia dan bagi kita mungkin pernah ngerasain juga ya, kita nggak mau kelihatan terlalu ngoyo gitu. Nah itu yang health and beauty. Kemudian ada tentang culture. Jadi culture itu yang berurusan dengan misalnya kayak film, buku, drama, nari, apapun ya yang berurusan dengan itu, arts gitu. Kemudian ada apa lagi ya, men we love, women we love. Jadi itu laki-laki atau perempuan yang kita sukai, yang bagi Magdalene itu berhak untuk diwawancara, didengarkan. Biasanya isinya profil atau wawancara dengan orang-orang yang kita kagumi lah. Kemudian apalagi ya selain itu lifestyle ya. Lifestyle itu isinya ada ask match. Jadi ask match itu orang boleh nanya sama namanya match. Match ini personifikasi dari Magdalene. Banyak sekali pertanyaan di situ, dari mulai tentang tentang saya macam-macam sih. Gimana saya memberitahu orang tua saya bahwa saya gay, atau gimana suaminya kakak saya suka gangguin saya, suka harass, what should I do gitu. Macam-macam sekali di situ. Dan animo orang cukup ini ya. Ternyata banyak orang yang punya masalah tapi nggak tahu mau nanya ke siapa gitu. So, ada lifestyle, habis itu apa lagi ya, saya lupa. Lagi sih ada yang versi Indonesia, Nah itu biasanya konten-konten yang kami anggap kami pengen lebih banyak reach-nya, jadi biasanya kita terjemahkan. Atau ada juga banyak juga penulis yang mengirim dalam bahasa Indonesia terus kita terjemahkan juga, jadi ada 2 versi kayak gitu. Oke, sebagai salah satu wanita yang kaya dengan pengalaman nih Mbak Devi, lalu punya banyak relasi di luar, bagaimana Mbak Devi memandang para wanita di Indonesia? Pertanyaannya jangan ini luas ya. Jadi kalau menurut saya perempuan di Indonesia kan beragam ya. Kalau menurut saya sih perempuan di Indonesia tuh adalah perempuan yang cukup tangguh, yang banyak juga yang mampu bisa mengimbangi kultur yang antara masih tradisional sama sudah modern gitu ya.
Tapi juga menurut saya masih banyak perubahan yang bisa, masih banyak perbaikan yang bisa dilakukan. Misalnya menurut saya perempuan Indonesia masih bisa untuk lebih kritis lagi, untuk mempertanyakan ekspektasi yang diharapkan dari mereka yang harusnya bisa mereka harusnya lebih kritis terhadap ekspektasi itu gitu. Artinya mereka harusnya lebih tahu akan hak-hak mereka dan mempertanyakan itu, dan sehingga posisinya sejajar gitu. Karena saya melihat sebenarnya memang masih posisi perempuan di Indonesia masih dianggap di bawah laki-laki. Yang itulah yang sebenarnya yang kami perjuangkan ya melalui konten-konten kami, bahwa sebenarnya perempuan sama laki-laki itu sejajar gitu. Itu inti dari feminisme sebenarnya itu. Dan jadi kembali lagi ke pertanyaannya Seprani, masih banyak yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia untuk menyadari haknya dan to claim their rights gitu. Oke, setelah ini kita ada foto, kita lihat sama-sama fotonya. Jadi, nah ini ada foto yang di sebelah kiri atas itu pas kapan, Mbak Devi? Itu ya, ini baru kemarin anniversary kami yang kedua. Jadi kita adakan seminar di Facebar waktu itu, bukan seminar ya, kayak talk show gitu. Talk show-nya tentang seksualitas. Jadi bagaimana perempuan itu harusnya bisa mendapatkan hak mereka atas seksualitas mereka atau sexual pleasure. Jadi ini waktu itu ada tiga speaker ya, ada Firliani, ada Mbak Zoya, terus ada satu lagi Dr. Nurlan. Jadi mereka masing-masing bawa expertise mereka ngomongin itu. Ini yang lagi ngomong ini Hera Diani, dia partner, salah satu co-founder dan managing editor dari Magdalene. Yang di bawahnya adalah acara pestanya setelah itu. Itu abis itu kita bikin pesta perayaan biasa lah. Itu grupnya basically sih isinya orang-orang Magdalene ya. Ada suami saya di belakangnya. Bisa, itu iya. tim-tim di belakang Magdalene.co? Iya, ada beberapa tapi sama spouse dan pasangan mereka. Dan ada juga yang teman kami juga. Oke. Oh, itu ini. ngapain tuh? Oh, ini yang sebelah ini ya, yang sebelah kiri. kirinya. Itu saya lagi ngasih talk show juga di acara, atau saya lagi jadi moderator di acara yoga. Jadi ada yoga festival baru-baru ini. Oh, jadi sekarang lagi menekuni yoga? Sebenarnya itu ini kedua saya, profesi kedua saya. Cuman saya lagi nggak ngajar. Saya instruktur yoga. Ya sempat saya 6 tahun ngajar, tapi sekarang lagi nggak ngajar. Dan saya juga nerbitin buku tentang yoga. Tapi sampai sekarang masih suka diundang untuk ngasih workshop atau penjelasan. Nah, ini saya jadi moderator. Ini yang sebelah kanannya ini juga di acara talk show yang tentang seksualitas tadi. Yang tadi ya, pada itu anniversary kedua. para partisipannya. Oke. Selanjutnya, yang di bawah itu yang kelas itu yoga. Festival tadi. yoga juga yang sama. Nah, yang kanannya itu lagi di acara radio Magdalene's Mind. Jadi Magdalene ini punya talk show radio kerjasama dengan UFM. UFM itu dari grup Femina. Setiap Rabu jam 5 sampai jam 7. Biasanya kita membahas hal-hal yang mungkin dari artikelnya Magdalene, terus kita lempar pertanyaan, nanti ada interaksinya juga gitu. Oke. Jangan lupa dengerin ya radionya ya. Oke. Besok kayak 2 hari. Besok. Boleh diutarakan nggak, Bu, soal gender inequality sendiri? Tadi sebenarnya saya udah ngomongin ya, basically di Indonesia salah satu yang prestasinya dalam kesetaraan gender tidak terlalu baik. Maksudnya bisa lebih baik lagi paling tidak. Yaitu masih kayak kasus yang pertama soal pendidikan tadi ya. Kalau dalam situasi kemiskinan pasti perempuan yang jadi korban. Kemudian yang kedua pernikahan dini, pernikahan anak yang masih dilegalkan oleh undang-undang. Terus yang ketiga
masalah kekerasan terhadap perempuan ini masih sangat tinggi di Indonesia. Jadi setiap 2 jam 3 sampai 4 perempuan tuh menjadi korban kekerasan di Indonesia. Apakah itu sifatnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, ekonomi atau dan lain-lainnya. Dan masalah kekerasan seksual ini masih sangat parah ya penanganannya. Yang pertama, undang-undangnya tidak ada, jadi kita masih mengandalkan KUHP. Undang-undang kriminalitas yang ada itu sama sekali tidak berpihak pada perempuan. Jadi seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan itu ketika dia berhadapan sama polisi atau jaksa, dia yang dihakimi, dia malah yang dijadikan malah dia menjadi korban untuk kedua kalinya. Misalnya pertanyaannya, kamu waktu itu suka nggak? Terus kamu udah punya pacar berapa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat perempuan menjadi semakin down. Akhirnya banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan, banyak kasus yang sudah di pengadilan dan tidak menang. Atau banyak juga yang perempuan korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan karena menganggap nanti juga saya juga yang kena gitu. Ini suatu hal yang harus benar-benar diubah ya. Jadi bagi saya itu masih sangat prioritas yang utama gitu. Banyak sekali pembicaraan yang menarik yang akan kita bicarakan dengan Mbak Devi, tapi setelah yang satu ini tetap di Binus Media Forum. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama Binus Media Forum, dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita Mbak Devi. Oke Mbak, harapan Mbak sendiri untuk para pembaca setia dari Magdalene.co? Harapan saya sih mereka tetap membaca, tetap sharing dan kontribusi juga. Kalau harapan saya akan Magdalene sendiri, mudah-mudahan sih saat ini masih belum self-sustainable ya, tapi saya berharap semoga bisa lebih besar, lebih diverse lagi kontennya, kemudian kami bisa lebih self-sustainable juga. Jadi kita memang ingin mengkomersialize itu karena hanya itu caranya supaya media bisa bertahan. Ya basically itu sih untuk Magdalene. Oke, dengan banyaknya media online di Indonesia saat ini, apa sih komentar dari Mbak Devi sendiri mengenai bermacam-macam media online sekarang? Mereka tidak diciptakan sama. Jadi kualitasnya beragam, masih banyak yang sangat buruk kualitasnya. Banyak juga yang sudah mulai hadir, yang sudah mulai mengisi kekosongan dari segi kebutuhan akan kualitas yang baik. Tapi lebih banyak lagi yang kualitasnya jelek, yang masih benar-benar hanya mengandalkan klik. Jadi, tapi sebenarnya bukan salah mereka ya, kadang salah kita juga sebagai pembaca. Jadi menurut saya, harapan saya sih pembaca, pengguna internet itu akan lebih kritis ya. Jadi mereka juga tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Akhirnya yang jelek itu akan mati sendiri kalau kualitasnya jelek. Jadi mau nggak mau kalau ada kompetisi itu akan kompetisi yang menjual kualitas, mau nggak mau akan lebih terangkat kualitasnya. Oke, bagi teman-teman di luar sana nih yang ingin menekuni profesi sebagai jurnalis ataupun scriptwriter dari Feature Magazine, apakah ada saran atau mungkin petua dari Mbak Devi sendiri? Saran saya sih gini, yang pertama skill. Kita harus punya skill yang bagus. Dan caranya gimana? Kita terus melakukan nih. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, apakah itu menulis, apakah itu bikin film, apakah itu apapun ya, itu kita harus tahu bahwa kita tuh masih muda misalnya, masih banyak yang harus dipelajari. Jadi masih terus melakukan, berkarya terus. Suatu hari, bukan suatu hari ya, pasti akan terjadi perubahan, pasti akan terjadi perbaikan dari segi skill. Dan begitu orang tahu skill kita bagus, nggak akan kemana-mana karena talent pool ini nggak sebesar itu ya. Yang orang yang bagus, yang kualitasnya bagus nggak terlalu banyak. Jadi kalau kamu punya nama yang bagus, orang akan selalu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, basically kita harus tekun aja ya, harus tekun. Misalnya memulai sesuatu, kayak saya memulai Magdalene,
memulai sesuatu itu gampang banget. Saya memulai Magdalene modalnya cuma 15 juta. Tapi gimana caranya supaya kita bisa terus mempertahankan itu. Jadi memulai gampang, tapi gimana kalau bisa mempertahankan itu supaya itu sustainable. Itu aja sih basically. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah Magdalene.co ini merupakan pencapaian tertinggi dari Mbak Devi? Oh enggak ya, enggak sama sekali enggak. Jadi saya masih banyak yang ingin saya lakukan, masih banyak buku yang ingin saya tulis. Magdalene juga belum ada apa-apanya, maksudnya saya dan partner saya juga masih ingin punya cita-cita yang lebih tinggi. Kita pengen itu lebih banyak membacanya, lebih komersial, bisa sustainable dan segala macam. Jadi no, by no means ini bukan pencapaian saya tertinggi, tapi saya bahagia dengan adanya Magdalene. Oke. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda dalam BINUS Media Forum. Terima kasih untuk Mbak Devi telah bersedia untuk datang dalam program kita. Baiklah, saat ini saya Setrani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan tetap saksikan BINUS Media Forum. Sampai jumpa.